La 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 la. Tusi. Halo, welcome back to my channel with me Tusi dan Dani. Oke, sekarang kita kembali ke Tusi Top 5. Sekarang kita mau ngomongin apa? Hari ini kita akan ngomongin 5 rekomendasi film seri yang wajib kalian tonton. Oke, kita udah nyusun ada 5 film yang akan kita kasih ke kalian. Kira-kira apa? Kalau gitu kita masuk ke nomor 5. Number 5. Di nomor 5 ada Sex Education. Nah, serial drama Sex Education ini berasal dari Inggris. Ceritanya adalah ada seorang anak remaja yang bernama Otis Milburn yang diperankan oleh Asa Butterfield. Otis adalah seorang remaja kikuk yang memiliki ibu seorang seks terapis, yaitu Dr. Jane Milburn. Nah, seks terapis ini tidak seperti yang kalian kira. Berarti Tus, Asa ini serangga. Kenapa serangga? Soalnya dia dari ulat kepompong kupu-kupu. Asa Butterfly. Enggak, Asa Butterfield ini mukanya selalu berminyak. Kenapa? Karena Asa Butterface. Itu bisa sih, cuman maksud aku tuh Butterfield karena muka dia adalah lapangan mentega. Apa? Jadi dia selalu berminyak. Nah, Otis ini punya teman di sekolahnya namanya Maeve. Dengan dorongan Maeve ini, mereka berdua membuka klinik seksual seperti ibunya Otis di sekolah mereka. Nah, kisah-kisah selanjutnya di film ini itu berdasarkan kepada kasus-kasus yang dimiliki oleh teman-teman mereka. Jadi mereka menyewa si Otis dan si Maeve untuk menyelesaikan masalah-masalah seksual mereka. Ya, gitu. Sampai dengan saat ini, Sex Education sudah ada season 1 dan 2. Untuk season ketiga, belum tahu mau rilis kapan. Nah, kalau Sex Education ini yang aku suka adalah backgroundnya dia. Kayak pertengahan tahun 70-90, tapi tetap modern kayak tahun 2000-an. Dan fashionnya oke-oke menurut aku. Jadi karakter mereka itu terlihat tuh perbedaannya antara satu sama lain. Pokoknya keren-keren fashionnya. Aku suka. Oke, dan yang terakhir, film ini ratingnya itu untuk dewasa atau 18 ke atas. Jadi kamu belum boleh nonton. Siapa? Oke, kalau gitu kita beranjak ke nomor 4. Number 4. Di nomor 4 ada The Witcher. The Witcher adalah film serial yang diangkat dari bukunya yang juga berjudul yang sama, yaitu The Witcher. Nah, buku ini ditulis oleh Andrzej benar-benar nggak bisa baca. Andrzej Sapkowski yang berasal dari Polandia. Dan The Witcher ini juga ada gamenya. Game terakhir yang rilis adalah The Witcher 3 Wild Hunt. Ada yang main? Kalau ada, komen. Film ini berkisah tentang petualangan Geralt of Rivia yang diperankan oleh Henry Cavill. Cavill tetap yang terbaik. Itu Cavill. Di film ini, Geralt berpetualang untuk memenuhi takdirnya, yaitu mendampingi seseorang princess yang bernama Ciri, yang diperankan oleh Freya Allan. Di perjalanannya, Geralt dihadapkan dengan berbagai halangan dan rintangan. Mulai dari monster-monster seperti Striga, Serigala, Kikimora, sampai dengan Golden Dragon. Nah, selain monster-monster itu juga ada satu halangan dan rintangan yang membuat Geralt selalu melenceng dari tujuannya, yaitu penyihir seksi bernama Yennefer. Yennefer diperankan oleh Anya Charlotte yang hubungannya sama Geralt putus nyambung gak jelas. putus nyambung sekarang putus. Jadi kan Yennefer ini penyihir, witch. Nah, Geralt kan witcher. Itu bedanya apa? Witch itu ya penyihir biasa, mereka punya kekuatan magic segala macam. Namun kalau The Witcher ini belum begitu dijelaskan di film, tapi berdasarkan clue-clue yang sudah ada, The Witcher ini merupakan ras yang dibuat oleh manusia. Witcher itu bukannya ini, gak bisa buang air. Itu sembelit. Laser!
Oke, dan yang terakhir, film ini merupakan film dewasa untuk 18 tahun ke atas. Nah, sekarang kita beranjak ke nomor 3. Number 3. Di nomor 3 ini ada drama Korea yang berjudul Crash Landing on You. Nah, jadi film series drakor ini bercerita tentang seorang pengusaha wanita muda asal Korea Selatan bernama Yoon Seri yang diperankan oleh Hyun Sejin, dan dia bertemu dengan Kapten Ri yang diperankan oleh Hyun Bin di perbatasan Korea secara tidak sengaja. Jadi ceritanya Yoon Seri ini lagi paragliding terus kebawa angin topan dan terbawanya itu sampai ke perbatasan Korea Utara. Terus kenapa judulnya Crash Landing on You sih? Kenapa judulnya Crash Landing on You? Karena waktu lagi Yoon Seri itu sampai ke perbatasan Korea Utara, dia itu nyangsang di pohon. Jadi dia nyangkut di pohon, masih di dalam parasutnya gitu. Udah kan pas lagi nyangkut di pohon, datenglah nih Kapten Ri ngeliat si Yoon Seri. Yoon Seri minta tolong. Terus udah gitu, pas lagi Yoon Seri mau jatuh dari pohon itu, dia jatuh atau crash ke pelukannya Kapten Ri. Makanya disebutnya Crash Landing on You gitu. Drama. Ya iya, drama Korea. Mulai dari saat itulah cinta bersemi antara Yoon Seri dan Kapten Ri. Tapi cinta mereka terhalang karena yang satu warga Korea Selatan, yang satu warga Korea Utara. Tapi kalian tahulah akhirnya kayak gimana. Tapi film ini rekomen. Paragliding itu waktu donat aku jatuh ke bawah. Para gelinding. Itu dia. Jadi Crash Landing on You ini adalah film drama Korea pertama yang ditonton oleh Dani. Gimana kesannya nonton drama Korea? Ogut nggak punya kesan sih, tapi Ogut punya permintaan maaf untuk para lelaki jantan di luar sana. Ogut sebagai lelaki jantan telah mengecewakan kalian dengan menonton film Korea. Karena aku tahu lelaki jantan tidak nonton drama Korea. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 2. Number 2. Di nomor 2 ada Stranger Things. Film ini mengkisahkan tentang 4 sahabat yang bernama Mike, Will, Dustin, dan Lucas yang mencari temannya yang bernama Will yang hilang. Nah, Will ini menghilang waktu dia pulang dari rumahnya Mike. Nah, saat ketiga temannya Will ini mencari Will, mereka ini dibantu sama Eleven yang punya kekuatan telekinesis. Setelah digali lebih dalam, ternyata kekuatan telekinesis yang dimiliki oleh Eleven merupakan hasil eksperimen dari laboratorium Hawkins. Nah, laboratorium Hawkins ini juga mencoba untuk membuka portal ke dimensi lain yang menyebabkan hilangnya Will. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa nonton sendiri. Nah, dimensi lain ini disebut juga dengan dimensi upside down atau dimensi terbalik. Eksperimen bukannya ini waktu orang itu udah nggak jadi preman. Eksperimen. Eleven itu terus. Eleven gajah. Ya, kebaca. Oh, itu maksudnya. Dimensi. Kamu dimensi. Yaudah, oke. Kita masuk ke nomor 1. Number 1. Jauh, jauh, jauh. Di nomor 1 ada Money Heist atau La Casa de Papel. Di papel. Money Heist merupakan sebuah serial drama yang berasal dari Spanyol. Nah, film ini menceritakan tentang El Profesor yang diperankan oleh Alvaro Morte yang merencanakan pembobolan untuk masuk ke La Casa de Papel atau House of Paper atau The Royal Mint of Spain. The Royal Mint of Spain ini fungsinya kayaknya kalau di Indonesia tuh sama kayak perum peruri. Peruri, bunga mawar peruri. Penuh duri. Perumri, perumahan Gria Asri.
Di film Money Heist ini, El Profesor itu merekrut beberapa orang. Nah, dari beberapa orang ini, mereka itu kebanyakan udah punya catatan kriminal. Salah satunya adalah Tokyo, yang diperankan oleh Ursula Corbero. Tokyo ini di film Money Heist juga menjadi narator di sepanjang film. Aku punya Ursula. Kamu punya usulan. Corbero. Mbak, saya pesen spaghetti Corberonya 1 ya. Carbonara jauh. Le Casa de Papel itu tuh. Panjang. Apa bro? Jadi lantai udah kering. Lah, Casa di Papel. Ini kenapa orang-orang bilang jayus tau nggak? Lah masa dipel? Oke, sejauh ini La Casa de Papel atau Money Heist sudah mempunyai 4 season. Namun season kelimanya belum tahu keluar kapan. Film ini juga ratingnya 18+ atau dewasa. Ya begitulah, kita udah kasih tahu 5 rekomendasi film yang bisa kalian tonton selama stay at home. Oke, selain 5 film yang udah kita sebutin, kita punya 1 bonus film lagi buat kalian yang wajib kalian tonton. Oke, film terakhir kita berikan kepada Too Hot to Handle. Jadi Too Hot to Handle ini sebenarnya bukan film tapi reality show yang ditayangin di Netflix. Singkatnya, ada 10 orang, 5 cewek dan 5 cowok yang mereka ini ditempatkan di cottage pinggir pantai. Dan cottage ini tuh mewah, fasilitasnya lengkap, terus bagus banget selama 4 minggu. Dan setelah 4 minggu itu mereka bisa memenangkan 100.000 US dollar. Tapi untuk memenangkan 100.000 US dollar ada syaratnya. Apa aja tuh? Syaratnya simpel sebenarnya, yaitu tidak boleh melakukan hal-hal yang berbau seksual. Apabila mereka melakukan pelanggaran, maka uang 100.000 dolar tersebut akan dikurangi sebesar nilai yang mereka perbuat. Katakan mereka berciuman, maka mereka dikurangin bisa sampai 3.000 dolar, 5.000 dolar, atau kalau mereka melakukan hal lain, maka uangnya yang berkurang akan lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, kalau kalian penasaran kayak gimana reality show-nya, nonton aja. Tapi ingat, film ini untuk 18 tahun ke atas, untuk dewasa. Resort itu gini. Aduh, kasihan itu anak kecilnya duduknya resort. Duduknya ngesot. Merosot. USD 100.000 dolar itu tuh Apa? 1,4 miliar rupiah. Oke, itulah tadi 5+1 rekomendasi film seri yang bisa kalian tonton. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like video ini. Thank you guys for watching. See you on the next video and bye-bye. Dah.